Baik, perkenalkan nama saya Francisca Angeli Tefbana dengan nomor NIM 1903030081. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS. Soal yang pertama mengenai hukum 3 tahap perkembangan menurut Comte. Positivisme adalah paham filsafat yang cenderung untuk membatasi pengetahuan benar manusia kepada hal-hal yang dapat diperoleh dengan memakai ilmu pengetahuan. Positivisme itu lahir sebagai reaksi terhadap zaman pencerahan. Zaman pencerahan menyebabkan beberapa penyakit pada masyarakat. Oleh karena itu, Comte menginginkan adanya perubahan atau reformasi sosial untuk memperbaiki penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh revolusi Prancis dan juga pada zaman pencerahan itu. Hingga akhirnya Comte menciptakan terciptanya teori evolusi yang dikemukakan oleh Comte yang disebut dengan hukum 3 tahap. Yang pertama ada tahap teologis, dan yang kedua tahap metafisik, dan yang ketiga tahap positivisme. Tahap teologis itu dimulai sebelum tahun 1300 dan menjadi ciri dunia. Tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa atau roh atau Tuhan. Tahap teologis ini terdapat 3 kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, yaitu fetisme dan dinamisme yang menganggap semesta ini mempunyai jiwa. Lalu ada animisme yang mempercayai dunia sebagai kediaman roh-roh atau bangsa halus. Yang kedua itu ada politeisme. Perkembangan ini sudah sedikit lebih maju dari kepercayaan sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada monoteisme, yaitu kepercayaan yang menganggap hanya ada satu Tuhan. Yang kedua, tahap metafisik. Pada tahap ini manusia mengalami pergeseran cara berpikir. Tahap teologis yang mana semua fenomena yang terjadi di sekitar manusia sebagai akibat dari kehendak roh, dewa atau Tuhan. Namun pada tahap metafisik ini muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan-kekuatan abstrak selain Tuhan seperti alam. Dan yang ketiga itu tahap positivisme. Pada tahap ini semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Dan juga lembaga agama yang dulunya mengatur segala sesuatu pada tahap ini harus menyerahkan hegemoninya kepada lembaga-lembaga lain, sehingga muncullah lembaga-lembaga yang baru. Selain itu muncul juga sekularisme atau pemisahan di bidang agama. Dan tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih rasional. Soal nomor 2 terkait dengan teori solidaritas, teori bunuh diri, sistem sosial, dan fakta sosial menurut Emile Durkheim. Solidaritas sosial itu yang pertama adalah solidaritas sosial. Solidaritas sosial itu lebih menekan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dengan didukung oleh nilai-nilai moral dan kepercayaan dalam masyarakat. Dan berkaitan dengan perkembangan masyarakat tersebut, Durkheim melihat bahwa masyarakat berkembang dari masyarakat sederhana menuju ke masyarakat yang modern. Salah satu komponen yang paling utama dalam masyarakat yang menjadi pusat perhatian Durkheim dalam memperhatikan perkembangan masyarakat adalah bentuk solidaritas sosialnya. Masyarakat menurut Durkheim
masyarakat sederhana itu mengembangkan bentuk solidaritas mekanik, sedangkan masyarakat modern mengembangkan bentuk solidaritas organik. Jadi di sini Durkheim membagi masyarakat berdasarkan bentuk solidaritas sosialnya, yaitu yang pertama solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik itu didasarkan pada suatu kesadaran kolektif yang menunjuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang ada pada masyarakat yang sama. Menurut Durkheim, ciri dari solidaritas mekanik itu adalah solidaritas ini didasarkan pada suatu tingkat homogenitas atau kesamaan yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan berbagai hal lainnya. Yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas organik itu muncul karena adanya pembagian kerja yang bertambah besar. Solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu. Dan Durkheim mempertahankan bahwa kuatnya solidaritas organik itu ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan dan di mana dia berfungsi untuk mempertahankan dan melindungi pola saling ketergantungan yang ada dan yang semakin kompleks antara berbagai individu yang berspesialisasi dan berkelompok dalam masyarakat. Yang kedua, teori bunuh diri. Waktu itu kasus bunuh diri pada masa Durkheim itu sangat marak, di mana terjadi di segala penjuru dunia, dan Durkheim mulai menyumbangkan pikiran bagi pemahaman suatu masalah sosial dengan mengemukakan teori bunuh dirinya. Menurut Durkheim, kasus-kasus bunuh diri itu sebenarnya merupakan kenyataan sosial yang dapat digunakan sebagai sarana penelitian dengan menghubungkan kasus dengan struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan masyarakat. Dan Durkheim dia mencermati hubungan antara jenis bunuh diri dengan dua fakta sosial utama, yaitu integrasi dan regulasi. Kalau integrasi itu mengarah pada ketidakkuatan terhadap sosial masyarakat, sedangkan regulasi itu mengarah pada tingkat paksaan eksternal yang dirasakan oleh masing-masing individu. Pada masa itu ada dua tafsiran yang dikenal sebagai penyebab bunuh diri, yaitu tafsir psikologis, tafsir biologis, dan tafsir ekologis. Bunuh diri menurut tafsir psikologis itu disebabkan oleh 4 gangguan tipe mental. Yang pertama adalah maniacal suicide, yaitu bunuh diri yang disebabkan oleh halusinasi, di mana bunuh diri tipe ini dilakukan oleh orang yang berada dalam keadaan depresi. Dan yang kedua, obsessive suicide, yaitu kasus bunuh diri yang tidak dilandaskan pada motivasi tertentu, tetapi dilandaskan semata-mata hanya pada obsesi yang begitu kuat terhadap kematian. Dan yang ketiga, impulsive automatic suicide, yaitu tindakan bunuh diri yang semata-mata dilandaskan pada dorongan yang impulsif atau refleks gitu. Dan ciri-ciri bunuh diri itu di mana ciri-cirinya yang pertama itu sesuai dengan jenis kelamin, dan yang kedua sesuai dengan agamanya, dan ketiga itu usia, dan keempat itu asal negara. Dari faktor psikologisnya lagi, Durkheim sempat menolak anggapan sebelum
tafsir psikologis, dia juga sempat menolak anggapan tafsir biologis yang menganggap bahwa adanya hubungan antara kasus bunuh diri dengan ras atau asal-usul keturunan pelaku. Dan hasil tafsir ekologis juga tidak memuaskan Durkheim karena berdasarkan data yang ada, hubungan antara tingkat bunuh diri dengan variabel-variabel ekologis seperti iklim, suhu, atau kelembapan menjadi diikutsertakan, sehingga berangkat dari ketidakpuasan yang Emile Durkheim rasakan dan ketidakpuasan yang Emile Durkheim lihat, dia mencoba untuk menjelaskan penyebab bunuh diri secara sosiologis. Dan menurutnya, walaupun bunuh diri itu merupakan keputusan individu, namun tidak menutup kemungkinan bunuh diri itu juga merupakan gejala sosial dalam masyarakat dan juga merupakan fakta sosial yang tidak bisa direduksi. Dan untuk itu Durkheim membagi tipe-tipe bunuh diri menjadi beberapa tipe bunuh diri. Di sini juga Durkheim mencari penyebab bunuh diri dengan dua fakta sosial utamanya, yaitu yang pertama integrasi, di mana ini merujuk pada kuat tidaknya keterikatan dengan masyarakat ya. Pada fakta integrasi itu Durkheim mengklasifikasi bunuh diri menjadi dua tipe. Yang pertama itu egoistic suicide, di mana itu bunuh diri yang terjadi karena rendahnya integrasi. Ya. Dan yang kedua itu altruistic suicide, di mana bunuh diri yang terjadi karena integrasi sosial yang terlalu kuat, mungkin terlalu mengekang sehingga dia melakukan bunuh diri. Ya. Dan tipe-tipe bunuh diri menurut altruistic suicide itu ada obligatory altruistic suicide, itu bunuh diri yang dilakukan seseorang karena kewajibannya, dan optimal yang kedua optional suicide, optional altruistic suicide, di mana tipe bunuh diri ini dilakukan atas dasar kewajiban, bukan atas dasar kewajiban, tetapi atas dasar dukungan masyarakat. Dan yang ketiga acute altruistic suicide, di mana bunuh diri ini dilakukan murni karena kepuasannya untuk mengorbankan diri. Seperti yang dijelaskan, dua fakta sosial, yaitu integrasi dan regulasi. Yang kedua ada regulasi, di mana regulasi ini merujuk pada tingkat paksaan eksternal yang dirasakan oleh individu, dan Durkheim mengklasifikasikan menjadi dua tipe bunuh diri. Yang pertama itu anomic suicide, itu bunuh diri yang terjadi ketika kekuatan regulasi masyarakat terganggu. Dan yang kedua, fatalistic suicide, bunuh diri yang terjadi ketika regulasi meningkat. Teori yang berikutnya adalah teori sistem sosial. Durkheim hidup di masa industrialisasi, di mana pembagian kerjanya itu meningkat secara pesat, dan lebih nampaknya itu di daerah-daerah perkotaan yang semakin kompleks dan adanya spesialisasi pekerjaan, sehingga dengan hubungan yang makin kuat di antara pembagian kerja dengan solidaritas sosial, Durkheim berpandangan bahwa struktur pembagian kerja di suatu masyarakat akan membentuk corak solidaritas yang khas dari masyarakat tersebut. Dan menurut Durkheim, perbedaan-perbedaan mendasar di antara masyarakat dengan tingkat pembagian kerja rendah dan masyarakat dengan tingkat pembagian kerja tinggi. Yang perbedaannya yaitu anggota-anggota masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang rendah itu saling terikat. Artinya mereka memiliki solidaritas yang kuat, dan di mana mereka memiliki kesamaan emosional mungkin, dan mungkin karena ada kesamaan moral. Jadi namanya itu solidaritas mekanik. Yang kedua itu berkaitan dengan di mana solidaritas masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang rendah itu dilandaskan
pada kesadaran kolektif, artinya mereka mau hidup untuk bersama. Dan yang ketiga itu masyarakat masyarakat yang memiliki pembagian kerja yang tinggi itu homogenitasnya itu sudah tidak ada lagi, dan mana prinsip untuk hanya ada prinsip untuk mempertahankan kesatuan masyarakat. Dan yang berikut adalah fakta sosial. Durkheim memberikan dua definisi fakta sosial, sehingga sosiologi itu bisa dipisahkan dengan psikologi. Yang pertama fakta sosial adalah pengalaman sebagai sebuah paksaan eksternal dan bukannya dorongan internal. Dan yang kedua itu fakta sosial umum, itu meliputi masyarakat dan tidak terikat pada individu partikular apapun. Dan tipe-tipe fakta sosial itu, yang pertama itu tipe fakta sosial material dan non material. Ya, fakta sosial material ini seperti gaya arsitektur, bentuk, dan hukum perundang-undangan yang relatif mudah untuk dipahami karena dia dapat dilihat secara langsung. Sedangkan fakta sosial non material ini dia seringkali mengekspresikan kekuatan moral, dia lebih besar ya, dan jadi kayak tidak bisa dilihat, non material itu lebih tidak bisa dilihat. Dan jenis-jenis fakta sosial non material itu seperti moralitas, kesadaran kolektif, arus sosial, pikiran kelompok. Dan yang kedua fakta sosial lawan fakta individu. Durkheim itu tetap bertahan pada pendiriannya bahwa fakta sosial itu tidak dapat direduksikan ke fakta individu karena memiliki eksistensi yang independen pada tingkat sosial. Karakteristik fakta sosial di sini Durkheim membagi menjadi 3 karakteristik. Yang pertama, gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Yang kedua, fakta itu memaksa individu. Dan yang ketiga, fakta itu bersifat umum. Soal yang nomor 3 itu mengenai teori tentang tindakan sosial, birokrasi, dan kapitalisme menurut Weber. Yang pertama adalah tindakan sosial. Weber mengatakan bahwa tindakan sosial itu tindakan yang penuh arti ya bagi individu, dan tindakan sosial itu di mana tindakan sosial ini memiliki makna subjektif bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain yang ditujunya. Dan untuk itu bertolak dari konsep tentang tindakan sosial, Weber mengemukakan 5 ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi. Yang pertama itu tindakan manusia yang menurut aktor itu mengandung makna subjektif. Yang kedua itu tindakan nyata itu juga bersifat subjektif. Dan yang ketiga itu tindakan yang memiliki pengaruh positif dari suatu situasi ya. Dan yang keempat itu tindakan itu diarahkan kepada seseorang. Dan yang kelima itu tindakan itu memperhatikan orang lain dan terarah kepada orang lain tersebut. Dan sehingga atas dasar rasionalitas tindakan sosial Weber membagi dalam 4 tipe, di mana menurut ia semakin rasional suatu tindakan sosial, maka semakin mudah untuk dipahami. Dan tipe tindakan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, work rasional, itu tindakan yang dijalankan oleh seseorang untuk terwujudnya tujuan tertentu. Dan yang kedua itu
Yang kedua itu work rational, artinya itu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan berobjek pada nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga itu tindakan afektif, itu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menerima perasaan atau emosi seseorang akan keadaan-keadaan tertentu. Dan yang keempat itu tindakan tradisional, itu perilaku yang dijalankan oleh seseorang itu dengan latar belakang adat-adat istiadat atau unsur-unsur kebudayaan. Dan teori yang kedua itu teori birokrasi. Di sini Weber itu kan dia seorang sosiolog yang juga pemikirannya tentang birokrasi dan menjadi sangat klasik dalam literatur akademisnya. Sehingga Weber itu menggunakan istilah birokratisasi itu untuk menjelaskan semakin luasnya penerapan prinsip-prinsip birokrasi dalam berbagai organisasi dan institusi modern. Tipe ideal birokrasi menurut Weber itu dapat dilakukan dengan cara-cara seperti yang pertama, individu atau pejabat itu secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya, manakala ia melakukan tugas-tugas atas kepentingan individual dalam jabatannya. Dan yang kedua itu, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkat hierarki dari atas ke bawah dan juga ke samping. Yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki secara spesifik berbeda satu sama lain. Dan yang keempat, setiap pejabat itu mempunyai kontrak jabatan. Dan yang kelima itu, setiap pejabat itu diseleksi atas dasar kualifikasi profesinya. Dan yang keenam, setiap pejabat itu mempunyai gaji. Dan yang ketujuh itu, setiap pejabat dibenarkan untuk menjalankan jabatannya, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarganya. Dan setiap pejabat itu berada di bawah pengendalian dan pengawasan. Sehingga Weber menyusun karakteristik birokrasi menjadi 7. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Dan yang kedua itu kewenangan yang jelas. Dan yang ketiga itu formalisasi yang tinggi. Dan yang keempat itu pengambilan keputusan. Dan yang kelima itu tidak bersifat pribadi atau impersonalitas. Dan yang keenam itu jejak karir bagi para pegawai. Dan yang ketujuh itu kehidupan organisasi terpisah dengan kehidupan pribadi. Teori kapitalisme, Weber itu mengungkapkan bahwa kemunculan kapitalisme itu erat sekali dengan semangat religius kaum Protestan ya. Dan pendapat itu didukung oleh Martin Luther yang mengatakan bahwa lewat perbuatan dan karya yang lebih baik dapat menyelamatkan hidup dari kutukan abadi. Dan untuk itu ciri-ciri kapitalisme menurut Weber, yang pertama itu adanya pengakuan atas hak-hak pribadi. Dan yang kedua itu pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Dan yang ketiga itu individu bebas memilih pekerjaan. Dan yang keempat itu perekonomian diatur oleh pasar. Dan yang kelima itu manusia itu dipandang sebagai makhluk yang mengejar kepentingannya. Dan berikut, pasar berfungsi untuk memberikan sinyal. Dan yang berikut adanya paham individualisme, di mana paham individualisme ini didasarkan pada materialisme,
warisan atau warisan zaman Yunani kuno dan sekarang ini disebut hedonis. Ya. Soal yang nomor 4 itu berkaitan dengan teori dialektika, kesadaran palsu, struktur basis, aliansi, agama sebagai candu, relasi ekonomi politik. Yang pertama adalah dialektika. Dialektika itu adalah sebuah proses di mana elemen antara individu maupun kelompok itu saling bersitegang dan atau saling berlawanan ya dalam memaknai posisi sosial ataupun sudut pandang argumentasi. Ya, dialektika itu mencakup proses pembenaran, penolakan, dan juga integrasi. Dan proses dialektika itu merupakan hukum alam yang pasti yang akan terjadi ketika individu atau kelompok saling bersitegang atau berkonflik. Nah, sehingga karena pada dasarnya konflik itu merupakan hal yang alami, karena kan manusia itu berbeda antara satu dengan yang lain ya, baik itu sifat ataupun karena kepentingan. Tetapi secara kodrat itu manusia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga dialektika itu menjadi rumus untuk memecahkan masalah sosial yang ada. Dan yang berikut adalah teori kesadaran palsu. Dan teori kesadaran palsu ini untuk konsep yang berasal dari teori Marxis dari kelas sosial. Nah, konsep ini mengacu pada kekeliruan ya, adanya kekeliruan dalam hubungan sosial yang dominan dalam kesadaran kelas bawah ya. Marx itu sendiri tidak menggunakan frasa kesadaran palsu, tetapi dia membayar perhatian luas terhadap konsep yang terkait dengan ideologi dan fetisme komoditas ya. Dan anggota kelas bawah itu seperti buruh, petani, budak itu menderita sekali karena kesadaran palsu dalam representasi mental ya, di mana dalam hubungan sosial mereka itu sering realitasnya itu dikaburkan, adanya subordinasi, adanya eksploitasi, adanya dominasi, dan itu semuanya itu terkait dengan ideologi dan fetisme ya. Teori yang ketiga itu teori alienasi atau teori ini sering disebut teori keterasingan ya, di mana buruh itu pada waktu itu bekerja dari siang sampai malam, dan mereka itu diberi target produksi yang cukup tinggi ya oleh pemilik perusahaan atau si kapitalisnya ini, dan buruh itu jadi terasing dari hubungan sosialnya, baik dengan teman-temannya, keluarga, lingkungan sosialnya, bahkan dengan barang yang telah ia produksi sendiri itu memiliki keterasingan ya. Dan dalam perusahaan yang besar itu buruh itu jadi kayak dispesialisasi seperti beberapa mode produksi yang sangat kompleks ya. Buruh yang satu dengan buruh yang lain harus bersaing untuk mendapatkan upah dari pemilik modal atau dari si kapitalis ya. Persaingan di antara mereka itu membuat hubungan sosial di antara mereka itu jadi renggang dan individualis, bahkan bisa saja saling menumbuhkan konflik ya, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik ya. Dan buruh tidak boleh untuk menikmati produk yang mereka hasilkan sendiri ya. Bahkan di sini ia seperti terasing dari produknya karena buruh tidak pernah tahu produk apa yang dihasilkannya. Ia hanya disuruh kejar target gitu. Dan ini merupakan bentuk dari spesialisasi di ruang produksi ya. Dan setelah itu pula ketika dia keluar dari perusahaan dan masuk mungkin ke dalam keluarga, hubungannya dengan keluarga pun akan semakin renggang karena ia tidak punya waktu untuk berbicara atau berinteraksi yang intens dengan keluarganya. Dan buruh pabrik semakin terasing ketika mereka pasrah dengan keadaan, kemudian mendekatkan diri kepada agama ya. Marx itu mengkritik institusi agama karena
agama itu seperti alat para kapitalis, di mana agama itu mengajarkan kita itu untuk pasrah kan, untuk pasrah, dan kita menganggap bahwa segala sesuatu itu ketika kita pasrah akan ada kedamaian, ya, ada kena kedamaian. Bahkan di waktu senggang pun para buruh waktu itu tuh hanya menggunakan waktu untuk beribadah tanpa mau berpikir untuk melawan sistem kapitalis yang makin memperbudak mereka. Teori yang berikut adalah agama sebagai candu. Di sini Marx terkenal waktu itu karena ucapannya yang mengatakan bahwa agama adalah candu masyarakat. Nah, kalimat ini seakan-akan Marx itu menuduh agama dan menipu rakyat. Dan sebenarnya memang dari ucapan Marx itu sering dipakai dalam arti tuduhan bahwa agama menjanjikan kebahagiaan di alam sesudah kehidupan ini, ya, membuat orang di mana adanya surga buat kita, dan itu membuat orang-orang miskin dan orang tertindas menerima saja setiap nasib yang diberikan tanpa memberontak, karena ada janji yang kekal berikutnya bahwa kita akan masuk ke dalam surga ketika kita mengikuti semuanya tanpa memberontak. Nah, hal itu berlaku juga bagi Lenin dalam tulisannya tentang agama itu adalah candu bagi rakyat. Dan jadi agama itu sebenarnya dengan licik diciptakan oleh kelas-kelas atas untuk memenangkan rakyat tertindas, ya. Itu jadi alatnya para kapitalis untuk semakin menindas rakyat yang kelas menengah ke bawah, ya. Sebenarnya seperti itu, tapi bukan itu juga yang dimaksudkan Marx, ya. Ia tidak membicarakan fungsi agama dalam masyarakat, baik itu secara positif ataupun secara negatif, kan. Melainkan ucapannya itu lebih mengkritik, ya, mengkritik. Karena dari fakta-fakta dan pemikiran Marx diketahui bahwa yang menjadi objek kritikan Marx itu adalah orang yang menjalankan agamanya, bukan agama. Agama itu tidak salah, yang menjalankan agama, ya. Karena kan manusia itu merupakan faktor independen, dia berdiri sendiri yang melatar belakangi terciptanya agama yang merupakan faktor independen atau sesuatu yang dipengaruhi, ya. Sebagaimana candu semakin banyak dikonsumsi, maka semakin menggerogoti jiwa pecandunya, ya. Kayak narkoba, semakin kita menggunakan akan semakin kita candu dan tidak bisa terlepas, ya. Selalu ada keinginan yang kuat dan hasrat yang tidak tertahankan untuk selalu mengkonsumsi, itulah candu. Dan menurut Marx seperti itulah agama, ya. Teori yang berikutnya adalah relasi ekonomi dan politik, di mana menurut Marx itu institusi politik itu ada juga dalam ekonomi, begitu pula ekonomi ada dalam politik, ya. Di mana institusi politik itu mendefinisikan atau melindungi kepentingan politik dari sebuah kelas atas kemauannya sendiri, dan karena negara mengendalikan kelas tersebut, ya. Sehingga Marx mengatakan bahwa struktur dalam bahwa negara itu bisa bertindak atas nama kelas. Jadi kayak politik itu dia bisa bertindak atas nama kelas kapitalis, tetapi belum tentu negara bertindak atas perintah kelas. Jadi lebih kepada politik di bidang ekonomi, ekonomi di bidang politik, tetapi jarang dari politik ke ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih.